Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Gimana nih kabar kalian semua, para bunda-bunda? Semoga pada baik, sehat, dan lancar selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini aku tuh mau cash stuffing ya teman-teman untuk di Januari minggu ketiga. Ini tuh dari tanggal 16 sampai tanggal 22 ya. Dan ini aku siapkan dulu uangnya. Masya Allah kita itu udah masuk di minggu ketiga aja ya teman-teman. Waktu itu cepet banget berlalunya. Nah, aku tuh tim gajian tengah bulan ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak apa ya? Awal minggu sih sebenarnya, tapi kalau ikutin bulannya kan udah minggu ketiga gitu ya. Dan di minggu ketiga ini aku tuh bayar tagihan-tagihan gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman itu di minggu pertama, nah kalau aku tuh di minggu ketiga bayarnya karena gajiannya memang menyesuaikan gitu ya di minggu ketiga. Sebelum itu aku tuh mau lihat dulu di week kedua itu ya teman-teman. Tadinya itu aku mau evaluasi tapi coba kita lihat dulu lah dompet mingguannya ini. Dan ternyata tuh nggak ada sisa sama sekali ya teman-teman. Nggak apa-apa, yang penting itu nggak over budget walaupun nggak ada sisanya sama sekali ya. Tapi memang nggak ada pengeluaran yang apa ya, melebihi dari yang sudah aku budgetkan, yaitu aja udah alhamdulillah ya teman-teman. Ada atau tidak adanya sisa, yang penting kita itu sudah budgeting. Terus lanjut lagi, nah ini aku udah buat ya budget plannya, dan ini agak banyak sih memang. Untuk di minggu ketiga itu udah pasti aku tuh agak banyak ya teman-teman. Dan untuk belanja bulanan kali ini aku tuh mau agak banyakin di minggu ketiga karena aku tuh banyak kebutuhan yang harus aku beli, tapi kemungkinan untuk di minggu keempat dan kelima aku tuh nggak budgetkan lagi ya. Jadi langsung aku taruh di minggu ketiga kayak gini karena aku mau belinya itu agak banyak gitu ya. Untuk beras itu aku masih ada, beras itu apa agak langka ya yang biasanya aku beli di Alfamart gitu. Tapi kemarin itu aku dapet jadi masih aman lah ya. Kemungkinan di minggu selanjutnya baru aku budgetkan. Untuk belanja mingguan masih sama ya 125.000. Nah, untuk kuota ini aku budgetkannya sekali aja ya teman-teman di minggu ketiga. Ini tuh untuk kuota aku aja ya sebesar 80.000. Kalau yang untuk suami itu via online gitu ya belinya. Terus lanjut lagi di hiburan. Nah, hiburan ini aku mau kasih budgetnya itu 50.000 ya teman-teman. Ini tuh untuk hiburan tipis-tipis gitu. Sekeluarga kecil aku aja ya. Terus untuk jajan anak di sini masih sama ya 20.000. Aku tuh baginya itu 5 minggu kayak gitu. Jadi per minggu itu aku kasih 20.000, dan ini aku kasih ada sedikit recehan gitu ya biar gampang aja kalau mau dibelanjain. Terus lanjut lagi itu ada di biaya tak terduga. Nah, di sini tuh aku kasih 20.000 juga ya teman-teman. Ini tuh untuk menutup kalau ada kekurangan-kekurangan di budget yang sudah aku buat gitu ya teman-teman. Kalau ada pengeluaran dadakan yang nggak dibudgetkan, nah aku pakai budget yang ini. Terus lanjut lagi untuk susu anak. Nah, di sini aku mau beli yang size-nya agak besar ya teman-teman. Itu aku budgetkannya 70.000. Dan untuk Pampers itu alhamdulillah ya agak sedikit lebih hemat gitu sekarang walaupun musim hujan, tapi anak aku tuh udah mulai toilet training gitu. Tinggal malamnya aja ya teman-teman yang belum lulus. Kalau siang itu alhamdulillah udah lulus. Terus untuk kebutuhan istri itu 50.000, dan ini gas aku budgetkan aja walaupun gasnya itu masih ada ya teman-teman. Yang penting uangnya sudah aku masukkan ke dompet kayak gini biar lebih aman gitu ya teman-teman. Dan ini dia untuk di kategori mingguan aku alhamdulillah kalau dompetnya ada keisi kayak gini tuh hati pun tenang ya teman-teman, senang gitu. Apalagi kalau kita itu udah belanja groceries atau bulanan terus udah food prep juga, itu kayaknya aku tuh udah lega banget. Walaupun belanja itu capek tapi tetap aja ya kita itu ngerasa lebih lega gitu ya teman-teman. Terus ini aku mau tandain dulu yang udah aku masukin ke dompet, dan untuk listrik itu aku bayarnya pakai Flip ya.
Terus iuran ini aku udah bayar dan dana sosial nanti aku masukin ke bindernya. Terus untuk saving ini kalau untuk daging udah aku transfer ya teman-teman. Oh iya, aku tuh sekarang bayar tagihannya itu pakai Flip dan ternyata tuh lebih murah gitu ya daripada pakai aplikasi yang lain. Soalnya aku tuh udah coba-coba gitu ya. Biaya adminnya itu lebih murah gitu daripada aku ke counter juga, itu kan lama ya karena sekarang tuh sering hujan jadinya ya udah aku bayarnya make Flip aja lebih simpel. Dan ini untuk dana sosial aku masukin 20.000, ini tuh gunanya apabila ada orang yang deket-deket rumah itu berduka gitu ya, dan aku pakai budgetnya itu dari sini ya teman-teman. Kalau kondangan itu biasanya pakai biaya tak terduga. Kalau ini tuh emang udah keputusan satu RT gitu ya. Jadi kalau ada yang meninggal kita bantu gitulah ya. Jadi aku kumpulin dulu budgetnya. Terus lanjut lagi untuk di dana pendidikan, ini tuh sebenarnya anak aku tuh dapat dari mbahnya. Jadi aku masukin aja ke sini ya teman-teman, dan alhamdulillah dana pendidikan dia yang tabungan berjangka itu udah selesai ya, yang pertama yang dari aku hamil. Nanti aku spillnya di video short aja ya teman-teman. Itu udah aku belikan ke emas gitu ya. Pokoknya tabungan berjangka itu worth it buat yang susah nabung, apalagi yang susah nabung cash kayak gini bisa dicoba ya. Karena kita tuh metode nabungnya itu nggak selalu sama, tergantung mana yang cocok sama kita. Nah ini untuk amplop aku isinya cuman bisa satu aja. Ini udah sampai di amplop nomor 25. Targetnya itu 100 amplop, jadi masih 75 amplop lagi. Semangat ya. Mudah-mudahan nggak sampai akhir tahun. Karena aku juga ngisinya itu santai banget, seadanya aja, tapi sebisa mungkin seminggu itu aku ngisi lah ya minimal satu gitu. Dan bisa dilihat ini 3 baris ya yang udah penuh. Targetnya nggak banyak-banyak, cuma 1 jutaan aja. Dan terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum, bye.